Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menjulurkan satu jarinya dan menyentuh bagian tengah alis Jin Taishui. Lalu kelapa Jin Taishui hancur berkeping-keping. Kemudian Tanyun melemparkan mayat tanpa kelapa itu dan kembali ke alam rahasia Huang Fu. Pada saat ini, Feng Tianlun mengepalkan tangannya dan bertanya, "Kepala Sektetan, apa ranah Jin Taishui?" Feng Tianlun yang berada di alam eklusion tingkat kedua dan yang lainnya secara alami tidak dapat melihat ranah Jin Taishui. Semua orang memandang Tanyun dan menunggu dia menjawab. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Alam eklusion tingkat ketujuh." Semua orang terkejut saat mendengarnya. Feng Xuangru berkata, "Kepala Sektetan, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Aku hanya tahu kamu di alam eklusion tingkat pertama. Seperti yang kita tahu, bahwa semakin tinggi ranah, maka semakin lemah tantangan lompatannya. Ini adalah hukum yang mutlak, tetapi tidak untuk Tanyun." Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, "Kepala sekte ini tidak menyembunyikan kekuatan atau ranahku." Setelah mendengarkan, Feng Xuangru dan Feng Tianlun menatap Tanyun dengan kagum. Tanyun memandang gadis-gadis, ekspresinya menjadi serius. Lalu dia berkata, "Mari kita lanjutkan berkultivasi. Aku punya firasat bahwa akan ada pertempuran yang lebih besar. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan Sekte Suci Huang Fu belum dapat bersaing dengan Sungnan Xiangshan atau Istana Tidak Terbatas. Jika kita ingin menyatukan benua hukuman surgawi, musuh terbesar bukanlah Sungnan Xiangshan atau Istana Tidak Terbatas, tetapi Istana Enam Surga, Domain Iblis, dan Domain Binatang Buas." Tang Mengyi mengeluarkan air mata dan berkata, "Tanyun, Raja Iblis dari Domain Iblis, telah menghabisi kakek dan leluhurku ketika ingin mengambil kembali pedang dewa. Kita harus membalas dendam." Tanyun melangkah maju. Dia memeluk Tang Mengyi dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, kita pasti akan membalas dendam." Cincin Kiangkun Tang Mengyi menyala. Pedang yang jernih muncul dari udara tipis. Ketika Tanyun melihat pedang itu, matanya tiba-tiba melebar dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tang Mengyi tertawa dan berkata, "Apakah kamu menyukainya?" Tanyun menggenggam erat pedang itu dan berkata, "Aku sangat menyukainya." Pada saat ini, semua orang bingung dan bertanya-tanya mengapa Tanyun sangat tertarik dengan pedang itu. Hanya ada dua gadis yang tahu asal-usul pedang itu. Kedua gadis itu tidak lain adalah Shen Shubing dan Touba Yingying, karena mereka tahu bahwa pedang itu adalah pedang Dewa Hongmeng yang beratribut angin, yaitu Feng Xiang. Tang Mengyi berkata dengan nakal, "Tanyun, ketika ayahku meninggalkan Sekte Suci Huang Fu, aku mengirim transmisi suara dan memintanya untuk memberimu pedang ini sebagai kejutan. Karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu." Tanyun memegang pedang di tangan kirinya, lalu dia mencium Tang Mengyi dengan dominan. Tang Mengyi sangat menawan, matanya yang indah melebar. Setelah beberapa saat, dia mendorong Tanyun dengan kedua tangannya. Lalu dia berkata dengan malu-malu, "Tanyun, banyak orang di sini." Tanyun memegang Tang Mengyi dan menciumnya lagi. Tang Mengyi menutup matanya karena malu. Detak jantungnya berdebar kencang. Setelah waktu yang lama, ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa hanya ada Tanyun di depannya. Lalu dia bertanya, "Di mana kakak Shen dan yang lainnya?" Tanyun memeluk pinggang Tang Mengyi dan berkata, "Mereka tidak ingin mengganggu kita, jadi mereka pergi. Untuk berterima kasih atas hadiahmu, kupikir malam ini adalah hari yang indah." Tang Mengyi berkata, "Aku malu, aku belum siap secara mental. Aku akan berkultivasi." Tang Mengyi berubah menjadi bayangan dan menghilang di langit.
Tanyun kembali ke lembah berjasa nomor 1. Sebelum memasuki pagoda suci, Tanyun memeriksa kekuatan kera iblis, singa naga emas, Moer, dan 8 raja monster. Ditemukan bahwa kera iblis masih di periode pertumbuhan tingkat ke-10, singa naga emas dan Moer masih di periode awal tingkat ke-10. Tanyun tidak terkejut bahwa ranah 3 monster itu belum meningkat. Bagaimanapun, umur monster beberapa kali lebih lama daripada manusia, yang berarti semakin tinggi ranah mereka, semakin lambat kecepatan promosinya. Adapun 8 raja monster, ranah mereka juga belum meningkat. Setelah memeriksa ranah para monster, Tanyun duduk bersila di pagoda suci lantai 12. Tanyun sangat ingin meningkatkan ranahnya sesegera mungkin. Tanyun juga mengharapkan ranah kera tua, Dato, Moer, Sensubing, Toba Yingying, dan beberapa gadis lainnya naik dengan cepat. Hanya dengan mengalahkan semua kekuatan di benua hukuman surgawi, Tanyun dapat mendirikan tatanan baru dan membiarkan sekte suci Huangfu menjadi yang pertama di benua hukuman surgawi. Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng. Lalu dia melahap energi spiritual langit dan bumi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, waktu di dalam pagoda telah berlalu 700 tahun. Ruang di dalam pagoda tiba-tiba retak. Aura kuat menyebar dari tubuh Tanyun. Kini Tanyun telah mencapai alam eklusion tingkat kedua. Tanyun tersenyum. Dia tidak langsung berlatih tubuh tirani Hongmeng, tetapi terus berkultivasi. Waktu berlalu, dan ketika 700 tahun lagi di dalam pagoda, Tanyun berhasil memasuki alam eklusion tingkat ketiga. Jika waktu di dunia luar, Tanyun hanya menghabiskan waktu kurang dari 5,5 tahun. Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Lalu dia berkata, "Sekarang aku dipromosikan ke alam eklusion tingkat ketiga. Aku akan mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat ke-10, yaitu tubuh api Hongmeng." Tanyun percaya, meskipun belum melatih tubuh api Hongmeng, dia mampu mengalahkan orang di alam eklusion tingkat ke-8, kecuali orang itu memiliki kemampuan yang setara dengan alam eklusion tingkat ke-9. Pada saat ini, suara Toba Yingying terdengar dari luar pagoda. "Tuan, ada masalah mendesak." Senyum di wajah Tanyun langsung mengeras. Dia tahu bahwa itu bukan masalah kecil. Gerbang pagoda lantai 12 terbuka. Tanyun melintas dan muncul di depan Toba Yingying. Lalu dia berkata, "Ada apa?" Toba Yingying mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah, "Tuan, tolong tenang." Setelah mendengarkan, Tanyun memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Lalu dia berkata, "Cepat katakan." Toba Yingying berkata dengan jujur, "Tuan, ketika kamu berkultivasi 3 tahun yang lalu, ada 68 orang di alam eklusion yang datang. Setelah mereka menyerang selama 2 tahun 10 bulan, mereka masih tidak dapat menerobos. Mereka mengaku sebagai petugas dari Sungnan Xiangshan. Selain itu, mereka memberikan batu ingatan. Bawahan ini tahu bahwa kamu sedang berkultivasi, jadi aku tidak langsung menyerahkan batu ingatan itu padamu." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata dengan marah, "Di mana batu ingatan itu? Berikan padaku." Toba Yingying segera berlutut dan menyerahkan batu ingatan kepada Tanyun. Tanyun melambaikan tangan kanannya. Kemudian, kekuatan spiritual memasuki batu ingatan. Sebuah tirai cahaya terpancar dan muncul gambar ingatan yang membuat Tanyun sangat sedih dan marah. Dalam gambar ingatan, lebih dari 300.000 warga kota Wang Yue. Mereka berlutut ketakutan. Pada saat ini, rumah keluarga Tan telah menjadi reruntuhan. Di depan para penduduk kota, ada 38 pria tua dan 30 wanita tua. Tanyun bisa melihat sekilas bahwa 12 dari mereka berada di alam eklusion tingkat ke-8. Sisanya di alam eklusion tingkat ke-4 sampai ke-7. Dalam gambar ingatan, seorang wanita tua di alam eklusion tingkat ke-8 memegang tongkat dan meletakkannya di kepala seorang wanita yang sedang hamil. Lalu dia berkata,
Kepala Sekte Tan, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dewa ini adalah wakil komandan petugas dari Zhongnan Xiangshan. Namaku Ding Shuya. Wakil komandan ini benar-benar ingin bertemu langsung dengan Kepala Sekte Tan, tetapi aku sangat tidak berdaya menghadapi gerbang alam rahasia milikmu. Jadi aku gunakan cara seperti ini. Setelah jeda, Ding Shuya berkata sambil tersenyum, Kepala Sekte Tan, apakah kamu bertanya-tanya mengapa Zhongnan Xiangshan mengirim banyak orang untuk menemuimu? Jangan khawatir, wakil komandan ini memberitahumu bahwa itu bukan karena kamu menghabisi Sui Yusheng atau karena kamu menghabisi Qiu Kaide dan Cuhu. Adapun alasannya, kamu datanglah ke sini. Begitu dia selesai berbicara, Ding Shuya tiba-tiba mengangkat tongkatnya dan menghantamkannya pada kepala wanita yang sedang hamil itu. Tanyun mengepalkan tangannya dengan erat. Kemudian, Tanyun melihat bahwa 67 orang di alam eklosion mengangkat pedang mereka dan menghabisi para penduduk kota. Tanyun berkata, kalian binatang buas. Suara Tanyun sangat keras, bergema di seluruh gerbang suci. Ratusan ribu murid divisi berjasa tampak ketakutan. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi pada kepala sekte. Shen Shubing mendengar suara Tanyun ketika dia baru saja keluar dari istana berjasa. Dia melihat Tan Feng, Feng Jingru, dan Tang Changchun. Feng Jingru berkata, Shubing, apa yang terjadi dengan Yuner? Shen Shubing berkata, Ibu jangan khawatir, menantu ini akan membawa kalian ke sana. Shen Shubing melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual menyelimuti 3 orang itu. Setelah itu, Shen Shubing membawa mereka ke lembah berjasa nomor 1. Pada saat ini, Dante Xianer, Nagong Yukin, Song Wuxiao, Tang Mengyi, dan Sui Xian, mereka juga datang. Ketika Tang Changchun melihat gambar ingatan, dia langsung menangis. Hal yang sama berlaku untuk Feng Jingru dan Tan Feng. Feng Jingru berteriak, mengapa mereka menghabisi penduduk kota? Tanyun menyeka air matanya dan berkata, kakek, ayah, dan ibu, ini adalah cerita yang panjang. Yuner akan pergi untuk menyelamatkan penduduk kota. Yuner akan berbicara denganmu perlahan setelah kembali. Feng Jingru berkata, pergi dan selamatkan mereka. Yuner, kamu juga harus lebih berhati-hati. Nagong Yukin berkata, aku dibesarkan di kota Wang Yue sejak aku masih kecil, jadi aku pergi juga. Beberapa gadis lainnya juga berkata serempak, kami juga akan pergi. Pada saat ini, Shen Shuzhen mendarat di depan Shen Shubing. Lalu dia berkata, aku juga. Tanyun memandang gadis-gadis itu dan menemukan bahwa Shen Shubing, Shen Shuzhen, dan dirinya di alam eklosion tingkat ketiga. Toba Yingying, Nagong Yukin, Dante Xianer, Tang Mengyi, Song Wuxiao, dan Sui Xian, mereka di alam eklosion tingkat kedua. Tanyun berpikir bahwa mereka semua memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalian semua masuklah ke dalam pagoda lantai 12. Kemudian, para gadis itu memasuki pagoda suci. Setelah itu, Tanyun segera memeriksa kekuatan para monster. Apa yang membuat Tanyun yakin adalah bahwa dia menemukan kera iblis telah memasuki periode dewasa tingkat ke-10. Singa, naga emas, dan moer telah memasuki periode pertumbuhan tingkat ke-10. Raja beruang naga dipromosikan ke periode awal tingkat ke-10. Tanyun berkata, dalam 1,5 hari, aku akan membawa kalian ke kota Wang Yue. Pada saat itu, kera tua, Dato, Moer, dan Raja Beruang Naga, kalian bersiaplah untuk bertarung. Sementara 7 Raja Monster lainnya, kalian tetap di dalam pagoda. Setelah menasihati, Tanyun memandang Tan Feng. Dia membungkuk dan berkata, ayah, beritahu ayah mertua Suyu untuk jangan membuka gerbang alam rahasia. Selain itu, jika aku tidak kembali bersama Shubing dan yang lainnya, itu artinya ada seseorang yang menyamar menjadi aku. Jangan bukakan gerbang alam rahasia. Tan Feng berkata, baiklah, ayah akan memberitahu ayah mertuamu. Yuner, kamu berhati-hatilah.
Ketika Tanyun hendak pergi, Toba Yingying tiba-tiba berkata, "Tuan, lihatlah pada batu ingatan." Tanyun melihat seorang pria parubaya muncul di depan Ding Xuya dengan hormat. Setelah melihat orang itu, kemarahan Tanyun mendidih. Karena Tanyun adalah warga dari dinasti suci Wangfu, maka Tanyun tahu bahwa orang itu adalah Raja Wangfu. Tanyun menggertakkan giginya dan berkata, "Raja Wangfu, mereka menghabisi orang-orang di kota Wang Yue, tetapi kamu justru memberi hormat pada mereka." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun mengucapkan selamat tinggal pada orang tua dan kakeknya. Lalu dia terbang keluar dari gerbang suci. Setengah jam kemudian, Tanyun terbang ke alam rahasia kecil, tempat keluarga Feng berada. Tanyun berdiri di udara. Kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh alam rahasia kecil. Kemudian dia berkata, "Semua tetua keluarga Feng segera keluar." Tidak lama kemudian, Feng Tianlun yang sudah berada di alam eklosion tingkat ketiga, dia memimpin 12 tetua, termasuk tetua agung Feng Xuangru. Feng Tianlun melihat wajah Tanyun yang dipenuhi niat membunuh. Lalu dia berkata, "Kepala Sektetan, aku tidak tahu kesalahan apa yang aku buat sehingga membuatmu marah." Pada saat ini, Feng Qingcheng yang sudah berada di alam janin tingkat ke-9, dia menatap Tanyun dan berkata dengan cemas, "Tanyun, ada apa?" Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Qingcheng dan Kepala Feng, aku di sini hanya ingin memenuhi janjiku." Semua orang menghela nafas lega. Feng Qingcheng mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tanyun, janji apa?" Pagoda suci terbang keluar dari telinga Tanyun dan berubah menjadi 100 kaki. Lalu Tanyun berkata, "Qingcheng, aku berjanji pada ayahmu bahwa ketika dinasti suci Wangfu dihancurkan, aku akan memberikannya pada keluarga Feng. Sudah waktunya untuk memenuhi janji itu. Kalian sekarang masuklah ke lantai 12. Aku akan membawa kalian untuk menghancurkan dinasti suci Wangfu." Mendengarkan hal itu, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, dan 12 tetua merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Mereka gemetar karena kegembiraan. Ketika semua orang bersemangat, Feng Qingcheng menatap Tanyun dan berkata dengan lembut, "Wajahmu tampak muram, apakah sesuatu terjadi?" Tanyun mengangguk dan berkata, "Waktunya hampir habis. Aku akan memberitamu nanti dalam perjalanan ke dinasti suci Wangfu." Feng Qingcheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera masuk ke dalam pagoda suci lantai 12 bersama dengan Feng Tianlun dan yang lainnya. Setelah Tanyun menyimpan pagoda suci, dia melesat menuju kota Wang Yue. Tanyun sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk segera tiba di kota Wang Yue dan menghabisi semua petugas Sang Si Zhongnan Xiangshan. Dalam perjalanan, Tanyun memberitahu Feng Tianlun dan yang lainnya tentang segalanya. Feng Tianlun berkata melalui transmisi suara, "Kepala Sektetan, jika keluarga Feng menduduki dinasti suci Wangfu, bagaimana jika Zhongnan Xiangshan mengirim para petugas lainnya?" Tanyun dengan tegas berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Setelah aku menghabisi sekelompok anjing tua di kota Wang Yue, aku akan segera menghancurkan Zhongnan Xiangshan." Mendengarkan hal itu, Feng Tianlun terkejut. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran antara sekte suci Wangfu dan Zhongnan Xiangshan cepat atau lambat, tetapi dia tidak berharap itu datang begitu cepat. Keesokan harinya, di luar rumah keluarga Tan yang hancur, ada 30.000 mayat. Di belakang 30.000 mayat, lebih dari 350.000 penduduk kota Wang Yue. Mereka menggigil dan berlutut di tanah. Dalam hati mereka tidak sabar untuk menebas 68 petugas Sang Si Zhongnan Xiangshan. Tetapi mereka tahu bahwa di hadapan 68 orang itu, mereka seperti semut. Mereka hanya bisa berdoa agar Tanyun bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua di alam eklosion tingkat ke-7 membungkuk pada Ding Xuya dan berkata, "Wakil Komandan, apakah menurutmu Tanyun akan datang?" Ding Xuya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejauh yang aku tahu dari orang lain,
Tanyun sangat penyayang, jadi seharusnya dia datang. Lelaki tua itu berkata, "Wakil komandan, jika Tanyun tidak datang, apakah kita benar-benar ingin menghabisi semua penduduk kota ini?" Ding Xuya berkata dengan dingin, "Mereka hanya sekelompok semut, jadi tidak masalah jika dihabisi." Lelaki tua itu berkata, "Wakil komandan, kamu adalah orang terpenting keempat di Sungnan Siangshan. Apakah kamu tahu manfaat apa yang diberikan oleh kepala istana enam surga?" Mendengarkan hal itu, para petugas lainnya juga memandang Ding Xuya dengan rasa ingin tahu. Ding Xuya berkata, "Sebenarnya masalah itu bukan rahasia. Dengarkan aku baik-baik. Kepala istana enam surga berjanji bahwa selama Tanyun ditangkap hidup-hidup, dia akan memberi kita pil eklosion." Para petugas sanksi tampak terkejut sampai-sampai bersemangat dan akhirnya gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kepala istana enam surga bisa membuat pil eklosion. Tidak ada keraguan bahwa pil eklosion seperti harta karun besar bagi orang di alam eklosion. Setelah setengah hari, ketika Ding Xuya hendak memerintahkan para petugas sanksi untuk menghabisi 10.000 warga kota, tiba-tiba wajah tuanya yang keriput meledak menjadi senyum gembira. Dia melihat bayangan ungu melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, raungan yang mengejutkan mengguncang langit. "Ding Xuya, aku di sini. Jika Sungnan Siangshan mencariku, datang saja padaku. Kamu tidak perlu menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu." Mendengarkan suara itu, penduduk kota yang putus asa memiliki secercah harapan dan sangat tersentuh. Mereka tidak bisa berhenti menangis. Para penduduk kota itu meminta Tanyun untuk menyelamatkan mereka. Bayangan ungu melesat di atas reruntuhan rumah keluarga Tan dan berubah menjadi Tanyun. Tanyun berkata, "Jangan takut, aku akan melindungi kalian." Pada saat ini, Ding Xuya melirik Tanyun dengan jijik. Lalu dia berkata, "Kepala Sekte Tan, akhirnya kita bertemu." Tanyun berkata, "Dasar binatang buas." Ding Xuya berkata, "Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Aku akan menghabisi semua orang di kota Wang Yue." Tanyun berkata, "Ding Xuya, aku akan menghabisimu." Ding Xuya berpikir jika dia menangkap Tanyun hidup-hidup, dia bisa mendapatkan pil alam eklosion. Lalu dia berkata, "Kepala Sekte Tan, wakil komandan ini mengundangmu ke sini bukan untuk menghabisimu, tetapi untuk mengundangmu ke Sungnan Siangshan. Jika kamu setuju, aku akan segera melepaskan semua warga kota. Jika kamu tidak setuju, aku akan menghabisi mereka. Kemudian, aku akan menangkapmu dengan ranahmu. Tentu saja kamu tidak dapat melihat ranah wakil komandan ini. Aku memberitahumu bahwa wakil komandan ini di alam eklosion tingkat ke-8. Dari sudut pandang Ding Xuya, dia di alam eklosion tingkat ke-8 dan memiliki kemampuan yang setara dengan alam eklosion tingkat ke-9. Dia akan dengan mudah berurusan dengan Tanyun." Pada saat yang sama, Ding Xuya juga tahu Tanyun memiliki senjata ruang dan waktu yang membawa semua orang kuat dari Sekte Suci Wang Fu. Di dalam hatinya, hanya dengan dirinya sendiri, dia mampu menghabisi Tanyun dan yang lainnya. Pada saat ini, Tanyun tetap diam dan bergumam, "Warga kota ada di sini." Begitu mulai bertarung dengan Ding Xuya dan yang lainnya, pasti akan mempengaruhi penduduk kota. Aku juga belum melatih tubuh api Hongmeng. Meskipun aku berada di alam eklosion tingkat ketiga, jiwaku sekuat di alam eklosion tingkat 8. Tanyun menekan amarah di hatinya. Dia tidak boleh membiarkan kampung halamannya menjadi medan perang. Memikirkan hal itu, Tanyun menatap Ding Xuya dan berkata, "Orang tua, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di sini. Apa maksudmu dengan memintaku untuk pergi ke Sungnan Siangshan?" Ding Xuya berkata dengan dingin, "Kamu hanya punya dua pilihan. Pertama, kamu pergi dengan wakil komandan ini, lalu aku akan membebaskan penduduk kota. Kedua, jika kamu tidak pergi, wakil komandan ini
ini akan segera menghabisi semua penduduk kota dan menangkapmu." Setelah dia selesai berbicara, Ding Shuya berkata lagi, "Tali pengikat abadi." Segera, tali 10 kaki berwarna hitam keluar dari mulutnya dan mengikat Tanyun. Tanyun tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Tanyun bisa melihat sekilas bahwa tali itu adalah senjata abadi tingkat tinggi. Dalam hati Ding Shuya, Tanyun yang diikat oleh senjata abadi tingkat tinggi tidak mungkin bisa lepas. Tanyun berkata, "Kepala sekte ini akan pergi bersamamu. Kamu harus memenuhi janjimu dan membiarkan penduduk kota pergi." Ding Shuya dengan lembut memukul dada Tanyun. Tanyun memaksa dirinya untuk mengeluarkan seteguk darah dan membuat wajahnya sedikit pucat. Ding Shuya memegang Tanyun yang terikat di tangan kirinya. Kemudian dia berkata pada penduduk kota, "Kalian pergilah." Penduduk kota memandang Tanyun dan mengeluarkan air mata yang mengungkapkan rasa terima kasih. Ketika penduduk kota ingin mengatakan sesuatu, suara Tanyun terdengar di benak penduduk kota, "Kalian tidak perlu khawatir tentang diriku. Aku akan menangkap orang-orang ini, lalu kalian bisa melampiaskan amarah kalian." Ketika penduduk kota mendengarkan kata-kata itu, mereka berdiri dan mengambil 30.000 mayat. Raja Huangfu berkata, "Wakil Komandan Ding, selamat kamu menangkap Tanyun." Ding Shuya memandang Raja Huangfu dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu membawa sesuatu?" Raja Huangfu menyerahkan cincin Qiang Kun kepada Ding Shuya. Setelah Ding Shuya menerima cincin Qiang Kun dengan sangat puas, dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, 5 orang di alam eklosion dari keluarga Ding akan melindungi dinasti Huangfu. 5 orang kuat dari keluarga Ding hanya bertanggung jawab untuk melindungi dinasti suci Huangfu selama 100 tahun. Selama periode 100 tahun, siapapun yang berani menyinggung dinasti suci Huangfu, mereka akan dihabisi." Raja Huangfu mengangguk dan membungkuk dengan tergesa-gesa, lalu dia berkata, "Wakil Komandan Ding, tunggu sebentar. Aku memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Tanyun." Raja Huangfu meludahi Tanyun dan berkata dengan tajam, "Kamu binatang buas. Sebagai warga dinasti suci Huangfu, kamu justru berlari ke pegunungan hukuman surgawi dan menjadi anggota sekte suci Huangfu. Tidak peduli seberapa kuat kamu di depan wakil komandan Ding, kamu hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati." Sekarang raja ini mengumumkan bahwa keluarga Tan diusir dari dinasti suci Huangfu. Tanyun tampak tenang tetapi menakutkan. Sorot matanya membuat Raja Huangfu menggigil. Tanyun bisa melihat sekilas bahwa Raja Huangfu hanya di alam janin tingkat ke-9. Tanyun tampak tenang, tetapi hatinya penuh amarah. Jika dia tidak khawatir mempengaruhi penduduk kota yang tidak bersalah, dia akan menghancurkan tubuh Raja Huangfu menjadi berkeping-keping. Raja Huangfu menatap Ding Shuya, lalu dia berkata, "Raja ini akan mengantar wakil komandan Ding dan semua senior." Setelah itu, Ding Shuya mengeluarkan perahu roh. Dia melemparkan Tanyun yang diikat oleh tali abadi ke perahu roh. Kemudian dia mengendarai perahu roh menuju ke Sungnan Xiangshan. Dalam 10 hari berikutnya, Ding Shuya dan yang lainnya terbang di atas dinasti suci Huangfu. Selama periode ini, Ding Shuya dan petugas sanksi lainnya terus mempermalukan Tanyun. Tanyun tidak tahan lagi. Dia akan membalas dendam ketika sudah menjauh dari tempat yang banyak penduduk. Tanyun tidak ingin warga sipil yang tidak bersalah mati karena pertempuran sengit. Tanyun melihat ke bawah dan menemukan bahwa tidak ada jejak manusia di daratan. Dia segera mengirim suara pada semua orang di dalam pagoda suci. Selanjutnya, Keratua, kamu akan berurusan dengan 12 orang di alam eklosion tingkat 8. Tentu saja aku akan membantumu. Dato, Moer, Subing, dan Suzen, kalian berurusan dengan orang di alam eklosion tingkat ke-7. Ying, Yukin, Xianer, Mengyi, Xian, Xiao, kalian berurusan dengan orang di alam eklosion tingkat ke-4 dan tingkat ke-5. Raja Beruang Naga, kamu bertanggung jawab untuk menjaga mereka tetap aman. Ingatlah, jika bisa tangkap musuh hidup-hidup,
Jika tidak, habisi mereka. Oke guys, Mimin uploadnya malam banget ya, karena tadi tuh sibuk. Ini mungkin Mimin tuh selesai recordnya tuh jam 12 kurang sedikit ya. Mungkin jam 1 baru ke upload. Ya, untuk video kali ini kita udah tahu ya, kera iblis sudah memasuki periode dewasa tingkat ke-10. Apakah kera iblis nantinya dapat mengalahkan Dingsuya atau Tanyun yang mengalahkannya? Mari kita tunggu di episode berikutnya ya. Ya udah gini aja teman-teman. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.